Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Matahari baru saja muncul di atas perbukitan. Cahaya lembutnya menerpa kaca jendela dapur, memantul pada piring-piring yang belum dicuci. Meja kayu tua itu menyimpan banyak cerita, dari sarapan tergesa, air mata yang tercecer, sampai sisa roti gosong yang tak pernah disentuh. "Jangan lupa belikan gula, sayang," kata Maria dengan suara datar. Ia tak menoleh. Wajahnya menyatu dengan cahaya pagi dan bayangan pohon mangga di luar. "Iya, Bu," jawab Leo singkat. Ia berdiri kaku dengan jaket hitamnya. Leo tak pernah lama di rumah. Tidak sejak 2 tahun lalu ketika ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Di kampung kecil seperti ini, kepergian seorang kepala keluarga tak hanya berarti kehilangan pendapatan, tapi juga martabat. Maria harus menjual emas kawin dan menjahit baju tetangga agar dapur tetap mengepul. Namun uang dari menjahit tak cukup. Maria tahu itu. Dan Leo tahu ibunya tahu. Tapi keduanya memilih diam, seperti orang-orang yang tenggelam dalam kebiasaan yang tak bisa disebut. "Kalau kamu pulang malam lagi, ibu tunggu di beranda," ujar Maria. Leo menatap ibunya. "Lama? Kenapa, Bu?" "Takut kalau kamu juga pergi seperti bapak." Leo ingin menjawab, tapi tak ada yang bisa dikatakan. Ia hanya mengangguk dan melangkah pergi, meninggalkan aroma kopi basi dan kenyataan yang lengket seperti lumut di dinding sumur tua. Maria duduk, menatap sepi. Di luar, anak-anak berlari ke sekolah. Di dalam, ia kembali pada pikirannya sendiri, pada malam-malam sunyi di mana ia menyambut lelaki yang tak menyebut nama. Malam datang seperti biasanya, membawa angin yang berbau tanah basah dan asap kayu bakar. Leo duduk di tepi kasur, menyalakan rokok. Ruangan itu kecil. Ada bau ibu di situ, aroma wewangian murahan dari pasar malam. "Ibu belum tidur?" tanya Leo dari balik tirai kamar. Maria sedang mencuci kaki di ember plastik. "Belum. Capek. Tapi mata tak mau terpejam." Leo mendekat, duduk di lantai. "Bu." Maria menoleh. Ada ketegangan di udara. Listrik padam. Hanya lilin kecil yang menyala di meja altar, dekat patung Maria. "Kita mau sampai kapan begini?" tanya Leo. Maria tak menjawab. Ia tahu maksud anaknya. Tapi tak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan yang lahir dari luka. "Aku tahu, Bu. Aku tahu semua." "Jangan." Maria memotong dengan suara gemetar. "Jangan bicara." "Tapi aku lihat. Aku dengar. Aku." Maria berdiri. Air menetes dari ujung sarungnya. "Aku lakukan semua ini untuk kamu. Supaya kamu sekolah. Supaya kamu makan. Supaya kamu hidup." Leo menunduk. "Lalu aku harus balas dengan apa?" Maria menangis. Tapi bukan tangis biasa. Itu tangis dari jiwa yang sudah lama terbakar tapi tetap hidup. 2 minggu berlalu sejak Leo mulai bekerja untuk Anton. Ia tak lagi pulang malam. Ia pulang pagi. Matanya merah, tubuhnya kaku, dan pembicaraannya makin singkat. Maria tahu sesuatu telah berubah. Tapi ia tak bertanya lagi.
Pertanyaan hanya menyakitkan bila jawabannya sudah diketahui. Di kampung, gosip mulai berhembus. Seorang tetangga melihat Leo bicara dengan orang-orang kota yang tak dikenal. Seorang lagi mengaku melihatnya di lorong gelap, memasukkan bungkusan kecil ke saku seseorang. Maria hanya menunduk saat mereka bicara. Tapi di dalam dirinya, ada suara yang berkata, "Ini salahmu. Ini semua salahmu." Suatu malam, saat Maria sedang menyapu halaman, seseorang mengetuk pintu. Seorang perempuan muda berdiri di depan rumah. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. "Ini rumah Leo?" tanyanya. Maria mengangguk. "Aku, Ratik. Aku hamil." Maria menggenggam gagang sapu erat-erat. "Dia janji akan menikahiku. Tapi sekarang dia tak angkat telepon. Aku tak tahu harus kemana." Maria mempersilahkannya masuk. Di dapur, ia menuangkan air putih dengan tangan gemetar. "Berapa bulan?" tanyanya. "Baru masuk 2." Maria menatap gadis itu. Kulitnya masih muda. Hatinya belum keras. Tapi matanya sudah patah. Rumah sakit itu dingin. Bukan karena AC. Tapi karena segala sesuatu di sana terasa asing. Bau obat, suara monitor, lorong panjang yang kosong. Semuanya seperti dada Maria malam itu. Ia duduk di kursi tunggu. Matanya kosong. "Dia butuh transfusi," kata dokter. "Golongan darahnya langka." "Aku golongan yang sama," kata Maria. Ia mendonorkan darahnya dengan tangan gemetar. Saat jarum masuk, ia tak mengeluh. Rasa sakit itu kecil dibanding beban di dadanya. Leo terbangun 2 hari kemudian. Matanya sayu. Wajahnya pucat. Maria duduk di sisinya, memegang tangan yang dulu begitu kecil dalam dekapannya. "Ibu," katanya lirih. Maria tersenyum. "Iya, Nak. Ibu di sini. Maafkan aku." Maria mengangguk. "Aku juga minta maaf. Kita sudah terlalu lama tenggelam, Bu," ucap Leo. Maria mengangguk. "Lalu sekarang apa?" "Kita berenang," jawab Maria. "Walau terlambat." Tahun berganti. Nadine tumbuh menjadi anak ceria dan polos. Maria makin menua, rambutnya memutih, tubuhnya melemah. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Leo dan Ratih membuka warung kecil. Tak mewah, tapi penuh tawa. Suatu pagi, Maria duduk di belakang rumah. Di hadapannya, sungai kecil mengalir seperti dulu. Airnya tetap jernih meski musim berganti. Seperti hidup, pikirnya. Bisa keruh, tapi terus mengalir. Leo datang dan duduk di sebelahnya. "Aku takut suatu hari Nadine tahu semuanya." Maria menatap sungai. Kalaupun dia tahu, biarlah ia tahu bahwa kita memilih berubah. Bahwa dosa bukan warisan, tapi pilihan. Leo menggenggam tangan ibunya. "Terima kasih, Bu." Maria menatapnya. "Terima kasih juga, Nak, karena bertahan." Angin berhembus pelan. Daun-daun jatuh ke sungai. Tapi air tetap mengalir. Tak pernah berhenti. Seperti cinta seorang ibu. Dan penyesalan yang akhirnya menemukan arah pulang.